Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor kawan saya. Jadi, pada tahun 2019 di perairan Lombok, ya, saya praktek di sebuah perusahaan pelayaran yang besar di Surabaya dan tidak mungkin saya sebutkan. Saya bersama kawan saya orang Surabaya juga praktek di kapal penyeberangan. Rutenya itu dari Bali ke Lombok. Pada saat itu saya dan kawan saya tengah praktek, istilahnya ya, kalau di sekolah saya itu namanya ngadet. Itu selama 12 bulan di atas kapal. Berhubung kita itu orang mesin, kita selalu ada di kamar mesin karena jaganya di kamar mesin. Kamar mesin itu satu tingkat atau satu deck dengan atau motor, yaitu kita di bawahnya, itu deck ada di atasnya yang buat parkir motor, dan biasanya di situ ada WC buat para supir karena penumpang di atas lagi decknya. Pada saat itu sebenarnya saya sedang istirahat ya, karena jam jaga saya sudah lewat, waktunya kawan saya jaga. Sorry kalau suaranya agak berisik, soalnya pinggir jalan rumah saya. Pada saat itu kawan saya tengah berjaga bersama oiler dan perwira, jadi bertiga. Sekitar pukul 3 pagi seperti biasa ada Oki yang tengah siap-siap untuk bekerja, karena Pak Koki ini membuat sarapan buat kru di kapal ya. Nah, makanya dia bangun pagi-pagi kan, jam 3 gitu. Memang pada saat perjalanan agak horor sih, karena perjalanan ini trip terakhir dini hari lagi. Perjalanannya itu dari Bali ke Lombok. Biasanya kita satu hari bisa 2 trip atau 3 trip ya, bolak-balik Bali Lombok, Lombok Bali, Bali Lombok. Nah, pada saat itu keadaannya gelap. Biasanya memang kalau di laut kan cuma lampu dari kapal aja kan. Nah, karena gelap kan biasanya tidak boleh ada penumpang di tempat parkirnya, itu dek parkir buat khusus mobil atau motor gitu kan. Oh, dari belakang sebelah kanan, tapi kalau dari depan sebelah kiri ya posisinya. Kamar mandi itu ada 2 sebenarnya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Biasanya memang ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri mandi, tapi waktu itu dia mandi di sebelah kiri. Sebelah kiri itu perasaan saya lampunya memang agak-agak rusak, kadang mati kadang nyala kan. Horor nggak tuh? Lagi mandi pagi-pagi nyala, kalau nggak mati. Nah, pada saat dia mau mandi, dia kan dari kru kabin kan, dari tempat tidurnya para kru di bawah, di sebelahnya kamar mesin biasanya itu. Dia naiklah ke atas sambil melewati sela-sela mobil yang terparkir di atas dek kan. Pada saat dia menuju ke kamar mandi, sini horornya. Dia mendengar suara wanita, rintihan wanita yang nangis, minta tolong. Karena biasanya juga ada penumpang yang numpang, ya biasalah numpang ke WC juga, tidak mencurigai. Memang kadang-kadang penumpang muntah juga kan, tidak ada rasa curiga kan. Cuman ini jam 3 pagi, biasanya penumpang udah pada tidur di atas dek ruang penumpang kan. Tanpa ada curiganya, Pak Koki ini lari ke kamar mesin, karena yang paling dekat minta pertolongan ya kamar mesin kan. Larilah ke kamar mesin.
Tapi tidak ada rasa curiga juga kan. Larilah kamar mesin, terus dia bertemu dengan kawan saya yang lagi jaga bersama perwira dan oiler tentunya. Ya, karena untuk memastikan, Pak Oki minta tolong juga. Tolong, katanya ada orang kesakitan di atas deh, di WC-nya. Kawan saya bersama dia naiklah ke atas tuh. Naiklah ke atas. Pada saat ke atas lagi, suaranya menghilang. Dan yang mencengangkan adalah ketika WC-nya dibuka, tidak ada orang sama sekali. Kaget dong. Mereka langsung lari lah ke tempat yang ramai-ramai itu. Kawanku kembali ke kamar mesin bersama perwiranya. Yang Oki kembali lagi ke kru kabin. Tentunya ketakutan kan. Besok paginya kawanku ini cerita, kumpullah kita itu di kamar mesin. Biasanya kan kalau pagi-pagi habis sarapan gitu. Dek, tahu nggak dek? Semalam ada orang minta tolong kesakitan di WC lagi. Perasaanku sudah tidak enak ini. Memang ceritanya ini kapal bekas dibeli dari Jepang. Segala macamnya sudah diperbaiki. Tapi memang kawanku juga bercerita, dia ketika jam 12 malam keluar mau ambil kopi di ruang penumpang di kafetaria, dia melihat sekelebat seperti kawan saya. Kebetulan kawan saya cewek yang lagi praktek juga, tapi dia pegang kemudi, orang dek. Dan herannya, dia melihat mulai keliling-keliling. Ya biasanya memang suruh ngecek mobil kan, ada yang lepas apa enggak lasingannya gitu kan, gede. Tapi kawanku lagi jaga di anjungan. Tentunya kalau jaga di anjungan tidak pergi kemana-mana. Nah, disinilah keheran kita. Karena kejadiannya sering juga sebelum-sebelumnya kawan melihat apa kan, ada yang lihat cewek sama anak-anak di ruang penumpang, ada yang lihat cewek di ruang spare part. Jadi suku cadang mesin-mesin ada ruangannya gitu, taruh di gudangnya lah istilahnya. Di situ biasanya kita bikin tempat buat sholat kan, karena kalau mau naik ke atas jauh. Nah di situ ada cewek rambut panjang dan orang Jepang modelannya. Gak sampai di situ aja, pas jam jagaku juga jam 3 sore. Normalnya mesin itu jalan kalau kita operasikan kan. Kalau tidak operasikan mesin diam aja tuh. Error pun tidak, pastinya tidak jalan kalau error. Kalau error pastinya tidak jalan. Nah, pas jam jagaku itu mesin jalan sendiri. Kaget dong. Ngecek lah oiler yang bareng jaga aku kan. Dan herannya sampai sana tiba-tiba meletup. Herannya sampai sana tiba-tiba meletup. Bau gosong konslet. Setelah dicek tidak ada masalahnya. Ada lagi, pada saat mau menjalankan pompa, tiba-tiba kerannya tertutup, padahal tidak ada yang nutup. Sudah dipastikan itu terbuka. Memang saya dengar cerita-cerita juga, memang ini kapal dibeli dari Jepang ini horor juga kawan. Makanya mungkin ini mah, kalau orang baru seperti saya juga kan baru praktek di situ, alhamdulillah saya tidak dilihatkan, cuman langsung diletupin itu mesin saya itu.
akal gitu, masa tiba-tiba nyala sendiri meletup. Dan tentunya sampai saat itu seterusnya kita tetap waspada kawan. Takutnya di tengah laut mau lari kemana kan. Dan memang kapal ini sering juga bawa ambulan, bawa jenazah dari Bali ke Lombok atau sebaliknya. Aku juga pernah lewat, pas lihat jendela ternyata masih ada jenazahnya, tapi pak supirnya di atas kan. Ngeri juga itu. Apa enggak horor? Ya tapi itu buat pengalaman aja. Semoga ya, aku sih pengennya sendiri-sendiri aja kan. Dia hidup di alamnya dia, kita hidup di alam kita, tanpa ada pengganggu kan. Oke, cukup sekian dari saya, yang tentunya ceritanya cukup sekian. Nanti kalau kalian ada yang mau cerita, tinggal usulkan aja di komen, oke kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share buat kawan-kawan kalian, oke? Cukup sampai di sini cerita kali ini. Selamat menikmati malammu yang sendiri.